Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan ngebahas di perilaku organisasi, yaitu dasar-dasar perilaku kelompok. Nah, ini pembelajaran kita berikutnya, yaitu membahas tentang bagaimana dasar perilaku dalam kelompok ya, atau organisasi. Nah, kita definisikan dan klarifikasikan dulu bagaimana kelompok ya. Kelompok itu yaitu adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung. Mereka bergabung untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok formal, yaitu kelompok kerja yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur organisasi. Nah, yang kedua, kelompok informal, yaitu kelompok yang tidak berstruktur formal maupun secara organisasional, timbul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Nah, yang ketiga, kelompok komando, yaitu kelompok yang terdiri atas individu-individu yang melapor secara langsung kepada seorang manajer, ya. Jadi kelompok formal ini kita bisa kasih contoh, yaitu kelompok dalam perusahaan, ya, yang ada struktur organisasinya jelas, pembagian divisi-divisinya. Kalau kelompok informal tadi tidak berstruktur secara organisasi, jadi respon itu terhadap kebutuhan bagaimana kondisi, ya. Jadi ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, maka dibentuk sebuah kelompok, ya. Kadang tidak informal, ya, dia tidak berkesinambungan gitu. Nah, yang ketiga yaitu kelompok komando, yaitu individu yang secara langsung kepada manajer. Jadi misalnya ingin menyampaikan sesuatu, ingin mencapai sesuatu dengan membentuk sebuah kelompok. Nah, itu sesuai dengan komando. Nah, di sini kita lihat yang keempat, kelompok tugas, mereka yang bekerja bersama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi ada sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan mungkin dalam target 1 tahun itu, maka per kelompok harus menyelesaikan target tersebut untuk mencapai tujuan dari perusahaan, ya. Terus yang kelima, kelompok kepentingan, mereka yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan kepentingan masing-masing. Jadi ketika kelompok A, kelompok B itu punya kepentingan masing-masing, terus target masing-masing, mereka berusaha untuk mencapai target yang mereka sudah tetapkan. Nah, yang keenam, kelompok persahabatan, mereka yang berkumpul bersama karena mereka memiliki satu atau lebih persamaan karakteristik, ya. Nah, kalau yang keenam ini penting sekali. Di dalam Islam itu ciri-ciri seseorang itu dilihat dari dengan siapa dia berteman, ya. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita akan bisa terkena dampak buruknya. Kalau kita berteman yang baik, kita akan terkena dampak baiknya, ya. Jadi sangat mempengaruhi bagaimana seseorang itu dengan siapa dia berteman, ya. Karena ketika orang itu berteman, pasti dia melihat tadi persamaan karakteristik. Ada kesamaan nggak sih kita gitu, atau saling melengkapi, makanya kita berteman atau bersahabat, ya. Nah, mengapa orang-orang bergabung dalam suatu kelompok, ya? Yang pertama itu alasan seseorang itu bergabung yaitu rasa aman. Jadi ketika dengan bergabung dalam sebuah kelompok, individu dapat mengurangi rasa tidak aman karena kita nggak sendiri nih. Kita punya teman-teman, kita punya kelompok, kita punya pemimpin kelompok atau atasan, ya, yang bisa kita ajak diskusi untuk mencapai tujuan yang mau kita capai ini. Gimana nih cara kita mencapainya? Nah, itulah. Jadi kita nggak merasa sendiri untuk mengerjakan hal tertentu. Yang kedua adalah status. Jadi bergabung dalam sebuah kelompok yang dianggap penting oleh orang lain memberikan pengakuan atau status bagi anggotanya, ya. Yang ketiga, harga diri. Kelompok-kelompok dapat memberi
perasaan harga diri kepada seseorang, yaitu selain menyampaikan status terhadap mereka yang berada di luar kelompok, keanggotaan juga dapat memberikan peningkatan perasaan harga diri kepada para anggota itu sendiri. Jadi ngerasa kita tuh ya punya circle yang cocok banget dengan kita gitu ya. Jadi kita pun merasa dihargai di kelompok, kita merasa dibutuhkan, dan kita juga ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk kelompok kita gitu ya. Terus mengapa sih orang-orang bergabung dalam kelompok? Yang keempat itu afiliasi, yaitu kelompok-kelompok dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya, yaitu menikmati interaksi dengan anggota kelompok. Bagi banyak orang nih, interaksi pada pekerjaan adalah sumber utama mereka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seseorang itu bekerja ya pasti karena dia memenuhi kebutuhan. Kenapa dia masuk ke dalam kelompok? Dia ingin memenuhi kebutuhannya. Tapi setiap kelompok itu pasti ada dampak positif negatifnya ya. Mau dimanapun kita bekerja, lingkungan kerja, budaya kerja itu hampir mirip, tapi dia berbeda dari permasalahan-permasalahan dari setiap kelompok. Nah, yang kelima, kekuatan yang tidak dapat dicapai secara individu seringkali menjadi mungkin melalui tindakan kelompok. Jadi karena kita ramai nih, jadi kita kuat ya. Kita bisa mempertahankan apa yang sedang kita coba untuk capai gitu ya. Nah, yang keenam itu pencapaian tujuan. Jadi terdapat di mana membutuhkan lebih dari satu orang untuk menyelesaikan satu tugas. Terdapat sebuah kebutuhan terhadap kelompok, yaitu ada bakat-bakat yang jenisnya berbeda-beda, pengetahuan, latar belakang pendidikan ya, dan kekuatan dengan tujuan menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tujuan yang kita inginkan tadi. Nah, dalam contoh-contoh seperti itu, manajemen akan mengandalkan penggunaan sebuah kelompok formal ya. Ya kalau yang pencapaian tujuan tuh harus jelas nih struktur organisasi. Siapa pemimpinnya, siapa wakilnya, siapa anggotanya ya, pelaksananya ya, itu harus jelas. Nah, tahap-tahap perkembangan dari sebuah kelompok. Tahap pertama adalah tahap pembentukan. Jadi kita membentuk, yaitu bagaimana mengkarakteristikan yang banyak tadi menjadi kelompok. Yang tadi tidak ada kepastian, kita tentukan ini kelompok A, kelompok B, karakteristiknya apa, harus mereka laksanakan apa, itu kita penting sekali kita membuat agar berkembang kelompok yang kita bentuk. Yang kedua, tahap timbulnya konflik ya. Jadi tahap kedua ini karakteristik itu nanti akan timbul sebuah masalah. Nah, masalah itu yang mereka bisa selesaikan dalam kelompok. Yang ketiga adalah tahap normalisasi, yaitu bagaimana menjalin hubungan dekat, terus harmonis ya, bisa menerima pendapat dalam kelompok, bisa menerima pendapat orang lain juga ya, bisa menerima keputusan kelompok itu ya. Nah, yang keempat yaitu tahap berkinerja. Jadi ini ketika kelompok itu sepenuhnya berfungsi. Jadi nggak 1-2 orang aja yang kita andalin, tapi setiap anggota kelompok itu punya kontribusi terhadap pekerjaan tersebut. Ya, kan Anda sudah coba bikin proposal nih kemarin. Terus bagaimana kita mencapai tugas kita bersama-sama dengan kelompok yang punya tugas masing-masing. Si A ini kerjanya, si B ini kerjanya, si C ini kerjanya, dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing. Nggak boleh lalai, mengabaikan tanggung jawab ya. Terus nggak tanggung jawab terhadap pekerjaan sendiri tapi gangguin pekerjaan orang lain ya, nggak boleh juga. Tapi kita berdiskusi boleh. Jika kita diminta bantuan itu kita bantu, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri. Yang kelima, tahap pembubaran, yaitu tahap terakhir ini adalah untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas dalam melaksanakan tugas ya. Ketika kita sudah membentuk sebuah kelompok, kita bisa membubarkannya
apabila pekerjaan itu sudah selesai. Misalnya dalam pekerjaan musiman seperti ada kegiatan yang mau kita lakukan seperti seminar ya, pelatihan ya bagi orang SDM. Tapi kalau seandainya dalam sebuah kelompok pekerjaan, itu kan kelompoknya nggak dibubarin ya. Misalnya kayak kita masuk ke dalam sebuah organisasi perusahaan, ya perusahaan itu akan selalu ada. Kalau kita pun sendiri mengundurkan diri karena tidak cocok dengan kelompok tersebut, ya kita akan digantikan oleh orang lain yang memang mereka butuhkan gitu. Itu kalau untuk kelompok dalam organisasi pekerjaan. Nah, hal-hal mengenai kelompok itu ada peran, norma, status, ukuran, dan kekohesifan ya. Peran itu serangkaian pola perilaku yang seseorang itu menempati posisi tertentu dalam sebuah unit sosial. Jadi ada perannya, kayak manajer itu perannya apa, sebagai atasan itu perannya apa nih kepada bawahan, kepada anggota ya. Anggota juga punya peran, punya tanggung jawab, tapi punya batas-batas juga untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua ada norma. Norma itu sebuah kelompok yang harus memiliki anutan yang untuk mereka jadikan panduan ya dalam norma-norma kelompok, seperti kita menghargai pendapat orang lain, mempunyai tanggung jawab ya. Terus kita tidak memotong pembicaraan orang ketika orang ingin mengemukakan pendapatnya gitu ya. Itu norma. Yang ketiga status, sebuah definisi atau pangkat yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok lainnya. Jadi statusnya nih, kamu nih anggota nih, kamu punya tanggung jawab ini ya, kamu atasan nih, kamu punya tanggung jawab ini ya gitu ya. Terus yang keempat ukuran. Jadi kelompok kecil ada kelompok besar. Jadi kemalasan dalam sosial ini ada juga nih kecenderungan para individu untuk mengeluarkan usaha lebih sedikit ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Jadi dia ketika berkelompok ya udah andelin orang gitu kan. Saya males orang kan ada, pasti dia bisa kerjain, gak usah deh saya kerjain gitu kan. Padahal kalau dia sendiri harusnya ini tanggung jawab saya nih, saya harus kerja. Kalau kelompok saya nggak tanggung jawab, orang lain kan ada. Nah itu nggak boleh. Jadi kemalasannya ada nih dalam sebuah kelompok. Harusnya dengan adanya kelompok kita bisa membagi pekerjaan, divisi masing-masing, tanggung jawab. Dan ini harusnya yang harusnya kita capai tadi itu 80%, kita dengan cara berkelompok secara bersama kita bisa mencapai 100% ya. Nah, yang kelima itu kekohesifan. Tingkat di mana para anggota kelompok saling tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tinggal di dalam kelompok tersebut. Jadi betah gitu ya. Kita masuk dalam organisasi, enak banget sih kerja di sini. Menghargai karyawan ya. Terus kita juga diberi tanggung jawab dan yang baik juga, hak yang sesuai dengan tanggung jawab kita gitu. Terus kita juga diterima pendapat ya, dihargailah pokoknya. Jadi kita ngerasa nyaman gitu berada dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, dalam teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok itu ada kelompok yang berinteraksi ya. Berinteraksi itu secara langsung, tatap muka, bicara-bicara, ya mencari ide-ide kreatif, mengemukakan pendapat ya. Yang kedua itu tukar pikiran, itu mendorong bagaimana hal-hal negatif tadi bisa menjadi hal positif ya. Kita begini ya, pengalaman orang lain itu lebih banyak pada kita, ya kita serap. Kalau itu positif ya kita ambil gitu. Yang ketiga teknik kelompok nominal, yaitu pengambilan keputusan kelompok di mana individu bertemu secara tatap muka dan menyatukan penilaian mereka secara sistematis. Jadi mereka temu nih, pandangan kamu gimana? Kalau menurut aku gini nih, kalau menurut kamu gimana? Atau kita ambil aja nih keputusannya begini, ini kayaknya lebih baik ya gitu ya. Terus yang keempat, pertemuan dengan media elektronik, sebuah pertemuan di mana para anggota berinteraksi dengan teknologi lah ya, seperti Zoom, seperti Zoom kalau menggunakan teknologi komputer ya. Jadi kita tuh diskusi secara mudah dari jarak yang jauh dengan orang-orang yang berbeda. Nah itu mudahnya. Nah begitu. Oke, mungkin untuk materi kita yang ini
dasar-dasar perilaku kelompok itu sudah selesai saya jelaskan. Semoga Ananda bisa memahami dan mengerti, yaitu dasar-dasar dalam berperilaku dalam kelompok, ya. Oke, terima kasih sudah menyimak materi perilaku organisasi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.